Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Fauzan Dwi Damara, biasa dipanggil Dimas, dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Universitas Diponegoro, dengan NIM 3 digit terakhir saya 029. Di video kali ini, saya akan membahas tentang proyek translator, yaitu terdapat dua program yang menggunakan proyek translator ini, yaitu Add Flashcard atau menambahkan flashcard, dan yang kedua adalah Studi Flashcard. Jadi di pembuatan dua program flashcard ini yang dinaungi oleh proyek translator akan saya coba menggunakan program Python. Selanjutnya, nah, untuk checklist penjelasan dari video ini terdapat yang pertama, yaitu rencana proyek. Dari dua program yang sudah saya sebutkan, yaitu dua program, saya akan membahas rencana proyek dari dua program tersebut, yaitu Add Flashcard serta Study Flashcard, menggunakan flowchart dan saya akan implementasikan di Python. Selanjutnya, di poin checklist penjelasan yang kedua, terdapat demo implementasi bertahap, yaitu saya akan menjelaskan implementasi dari program Add Flashcard serta Study Flashcard menggunakan 6 step, dari step 1 sampai 6, dan saya akan jelaskan serta saya akan bahas secara jelas semuanya. Selanjutnya, checklist penjelasan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu usulan peningkatan. Nah, usulan peningkatannya ini seperti saran yang akan saya berikan kepada kalian, ataupun mungkin tahap-tahapan yang akan saya berikan kepada kalian, agar kalian dapat lebih memahami, serta mungkin bisa usulan peningkatan ini juga bisa kita kombinasikan dengan AI seperti video-video sebelumnya. Jadi di usulan peningkatan ini seperti saran yang akan saya berikan kepada Anda, agar kalian lebih paham, agar kalian lebih kreatif lagi dalam membuat program. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu proyek dua program yang tadi sudah saya jelaskan. Yang program pertama terdapat Add Flashcards. Nah, untuk langkah pertamanya sendiri yaitu menerjemahkan kata, kemudian setelah menerjemahkan kata membuat kartu, dan menambahkan kartu ke daftar. Untuk langkah keduanya sendiri, itu terus meminta kartu baru, kemudian kartu baru tersebut yang sudah kita minta disimpan ke dalam file. Untuk langkah ketiga dan yang terakhir, kita mengambil dan menampilkan kartu yang ada di awal tadi tersebut. Nah, untuk program keduanya terdapat study flashcards atau belajar flashcards. Nah, ini lanjutan dari langkah sebelumnya. Langkah keempat yaitu pastikan file kartu flashcard kita ada, lalu dapatkan kartunya. Nah, untuk langkah kelimanya sendiri, yaitu kita melakukan kuis tebak kartu. Dan langkah yang terakhir adalah menggunakan time atau waktu untuk menghitung durasi kuis, agar kuis lebih interaktif dan menarik. Nah, mungkin itu saja dari presentasi materi yang akan saya lanjutkan dengan flowchart serta implementasi menggunakan 6 step di pemrograman Python. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelumnya yang sudah saya bilang tadi, eh, proyek programnya akan saya jelaskan terlebih dahulu menggunakan metode flowchart ya, agar kalian lebih paham tentang bagaimana logika pemrogramannya. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu program pertama. Baik, nah kita lanjut ya. Di program pertama ini saya membuat seperti biasa logo oval untuk memulai atau start. Kemudian di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 flowchart berbentuk kotak sebagai penanda atau sebagai penunjuk tujuan yang akan dilalui, logika tujuan yang akan dilalui oleh program pertama tersebut. Yang pertama, saya jelaskan satu-satu. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu get list from file, yaitu mengambil list atau baris catatan dari file tersebut. Selanjutnya
ditampilkanlah card-nya, yaitu ditampilkan hmm, seperti kosakatanya. Kemudian setelah ditampilkan, kita ke step berikutnya yaitu melihat ngecek apakah masih ada list card yang kosong, masih kosong atau empty. Nah, selanjutnya setelah di-checking apakah ada yang kosong atau tidak, eh, ditanyakanlah pengguna mau me- menginput kalimat apa gitu, password to the user. Selanjutnya, ketika pengguna sudah menginput, akan ditranslate kalimat atau katanya bakal ditranslate. Selanjutnya akanlah dibuatkan card-nya ketika kata itu sudah diinput dan sudah ditranslate. Nah, kemudian ditanyakanlah setelah kita membuat satu kartu, yaitu yang berisi kosakata yang sudah ditranslate, dia bertanya apakah mau ingin disimpan atau tidak, yaitu save the card. Jika yes, maka cardnya bakal disimpan di dalam list tersebut. Dan kemudian dia akan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan untuk menambahkan kata. Nah, untuk ketika kita menjawab tidak, yang sebelum save, yang ketika save the card, kita menjawab tidak, maka tidak akan disimpan cardnya, namun langsung ditanyakan kembali apakah mau menambahkan kata atau kalimat lain atau tidak. Di selanjutnya ini, nah kita balik ke atas terlebih dahulu nih. Ketika dia bertanya apakah mau nambahin kata atau tidak, logika blok tersebut juga akan berbarengan dengan mengecek apakah kartu tersebut ada yang kosong atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika dilanjut, akan ada pertanyaan kedua, yaitu mau di-save gak cardnya ke file folder kita, file folder yang ada di laptop atau PC kalian. Jika kita ingin menjawab yes atau iya, maka card tersebut akan disimpan ke dalam file. Jika tidak, maka akan dijawab, maka akan end. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat bahwasannya card tersebut adalah file-file yang sorry, kalimat-kalimat yang berisikan kalimat kita yang kita input serta kalimat eh, yang sudah ditranslate. Kemudian card list adalah eh, dari card-card tersebut eh, di list-list daftarnya itu adalah card list. Selanjutnya jika kalimat itu sendiri yang kita input dan yang kita translate. Selanjutnya kita akan bahas flowchart di program yang kedua terlebih dahulu sebelum kita mengimplementasikan program-program yang ada menggunakan Python. Baik, kita lanjut sekarang ke step 4, 5, dan 6. Dari step itu 4, 5, 6 itu dijadikan di program yang kedua. Nah, seperti biasa, kita menambahkan start itu sebagai bentuk oval, kemudian segitiga ketupat ini untuk menanyakan if if-nya kayak yes or no-nya, itu dia akan menanyakan pertama itu apakah card file ada atau tidak. Jika tidak, itu dia langsung ke exit. Jika ada, eh, itu retrieve card from file. Nah, sebentar ini lupa. Sorry. Sebentar. Harusnya bisa dia. Harusnya bisa ya.
Nah, setelah retrieve card from file, dia akan mulai membuat time atau waktu itu dari awal, get time at the beginning. Selanjutnya itu ke bawah, any card left in card list. Nah, jika kita menjawab tidak, maka akan get time at the end, yaitu mendapatkan akhir waktu dan menyelesaikan durasi dan print durasi tersebut, lalu programnya dia. Namun jika kita menjawab iya, ada kartu sisa di kartu list itu, maka user akan menebak kartu tersebut. Jika nah kemudian ada segitiga ketupat kembali. Jika apakah jawaban itu benar atau tidak? Jika tidak, maka akan mengulang kembali get time at the beginning kembali lagi dan akan di loop seperti ketika tidak akan ke sini lagi, kemudian akan ke sini dan akan ke sini lagi. Jika jawaban itu benar, maka tidak akan melanjutkan looping. Jika jawaban itu benar, oh iya, maaf, jika jawaban itu benar, maka kan juga looping sampai kita menebak semuanya. Jika tidak ada kartu yang tersisa, maka akan get time at the end, complete duration, print, dan selesai. Nah, ini adalah flowchart logika pemrograman dari program satu dan kedua. Sebenarnya program satu kedua ini adalah hasil dari step 1 sampai 6. Kenapa kita pisah? Karena agar kalian lebih memahami, lebih mudah, dan lebih gampang dicerna. Karena kita akan melanjutkan ke implementasi Python di mana halnya dibutuhkannya logika yang lebih kuat untuk hal itu. Jadi, buat kalian jangan lupakan bahwa step 1 sampai 6 ini dari flowchart yang sudah saya buat. Next, kita bakal mengimplementasikan program satu dan program kedua di Python. Baik, teman-teman semua, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana flowchart-nya bekerja, saya akan menjelaskan langsung, kita implementasikan langsung kepada Python. Saya di sini menggunakan VS Code karena mungkin lebih jelas dan lebih optimal karena menggunakan software. Berbeda dengan Replit, ia menggunakan website. Saya akan mengimplementasikan dua program, di mana program tersebut adalah flashcard dan by flashcard, di mana flashcard berfungsi untuk menambahkan atau ya betul menambahkan flashcard yang ada untuk nanti kita bermain. Ibaratnya flashcard adalah latar belakang lah, orang di balik layarnya. Nah, lanjut saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama kita import JSON, kemudian kita import OS, dan yang paling penting adalah import Google Trends, import translator. Jadi bagaimana cara kita flashcard sendiri kan adalah terjemahan ya. Bagaimana sih Python dapat menerjemahkan sesuatu, yaitu dengan cara kita mendownload library yang bernamakan Google Trends dan import translator. Bagaimana caranya? Caranya sendiri adalah itu nambahin di terminal. Kalian tinggal ketik aja form Google Trends import translator, dia akan memunculkan atau mendownload library translator tersebut. Sebelum kita oke, selanjutnya pertama untuk inisialisasi atau memanggil translator sendiri, kita menggunakan translator sama dengan translator tutup kurung. Selanjutnya untuk nama file penyimpanannya adalah file name flashcards JSON. JSON sendiri berguna untuk menyimpan suatu file name itu tersebut. Selanjutnya define add flashcards dan untuk mengambil 3 kartu lama jika sudah ada, dia menggunakan card sama dengan variabelnya adalah card serta tanda kurung kotak ini. Kemudian if os.fetch exists nama file dan open file name r encoding utf-8 as f titik 2 dan selanjutnya cards sama dengan JSON load f dan langkah 1 dan 2 itu untuk input kata baru dan menerjemahkan otomatis. Nah, terjemahan tersebut itu tidak kita terjemahkan langsung manual ya, tapi kita otomatis karena
menggunakan library Google Translator tersebut. Kemudian while true, word input masukkan kata bahasa Inggris atau ketik stop untuk selesai. Stop di sini berarti untuk menyelesaikan atau menyudahi jika kita tidak mau menambahkan lagi flashcardnya. Kemudian if word lower stop, maka akan berhenti. Nah, selanjutnya untuk menerjemahkan otomatis ke bahasa Indonesia menggunakan translate sama dengan translator.translate, word src sama dengan n, dash id, text, print, f terjemahan, dan translate. Untuk mendapatkan tambahan ke daftar baru menggunakan card sama dengan English, kemudian Word, Indonesia, dan Translate. Nah, cards.appen card dan print kartu berhasil ditambahkan. Nah, untuk menyimpan file kartu itu ke JSON tadi tersebut, kita menggunakan codingan white with open file name w encoding UTF-8 as f. JSON name cards f indent sama dengan 4, ensure underscore asc sama dengan false. Nah, selanjutnya untuk jalankan program, langsung add flashcard. Nah, mungkin kita akan jelaskan terlebih dahulu yang ini. Dan kita akan running untuk lebih jelasnya. Dan filenya akan saya berikan di kolom deskripsi. Kita akan running. Masukkan kata bahasa Inggris. Kita akan masukkan kata mouse. Kemudian kita akan masukkan kata cat. Kemudian apalagi berbahasa Inggris adalah table. Dan kita masukkan lagi. Nah, mouse di sini dalam bahasa Indonesianya itu mouse karena mungkin akan update terus. Google Trans tersebut library-nya masih belum sempurna memang. Makanya saya sengaja memberikan kata yang belum sempurna di sini. Kata bahasa Inggris kemudian kita cheese dan kita stop dulu. Nah, kita udah menemukan 4 kartu yang tersimpan di flashcard.json. Selanjutnya, kita akan lanjut ke program Play Flashcard. Baik, sekarang kita sudah berada di program kedua, yaitu program Play Flashcard. Sebelumnya, di sini saya akan jelaskan masing-masing fungsinya, di mana Play Flashcard ini kita akan bermain tebak kata dalam bahasa Inggris yang sudah kita input di card list tadi, yaitu di program pertama. Nah, pertama kita import JSON, import OS, dan import time. Di sini bedanya kita tidak memasukkan import Google Trans dan import translator karena memang di sini eh, sudah terinput dari yang program pertama. Yang pertama itu file name adalah flashcard.json yang dimana terpakai untuk card list. Selanjutnya define studi flashcards. Di langkah keempatnya pastikan file kartu flashnya ada dengan cara jika tidak ada flashcard yang di program pertama, maka bakal ada peringatan ataupun teks di mana ia berbicara belum ada file kartu. Jalankan program tambah kartu dulu, yaitu lebih jelasnya program tambah kartu itu di program pertama yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya with open file name r encoding utf-8 sf card sama dengan json.loadf. Printf terdapat line cards kartu kuis dimulai. Dan langkah 6 itu hitung durasi kuis yang ada di mana kita akan tahu berapa lama kita melakukan kuis tersebut untuk evaluasi dan untuk memasukkan nilai skor yaitu skor sama dengan 0 for card in cards. Dan langkah 5-nya sendiri adalah kuis tebak kartu di mana answer inputnya apa terjemahan dari card yang sudah tadi ada di card list yang berbahasa Inggris, dan if answer cardnya Indonesia benar, maka print benar dengan menambah skor 1. Jika jawabannya salah, maka akan diberikan jawaban yang benar dengan skor tidak ada. Dengan end time, durasinya berapa, serta print kuis selesai, skornya berapa, dan durasi waktunya berapa. Nah, untuk jalankan program, kita akan menjalankan terlebih dahulu. Kita langsung running aja. Dan terminalnya kita apa terjemahan dari cat itu kucing, kemudian apa terjemahan dari table meja,
Dan apa terjemahan dari cheese yaitu keju. Nah, skor saya itu 3/4 karena tadi kita ulang lagi nih. Mouse mouse itu kan harusnya tikus, tapi jawabannya salah. Jawabannya mouse. Karena ini saya pengen nunjukin ke kalian bahwa library-nya itu memang belum optimal, beroptimal 100%. Tapi sisanya memang udah bagus. Table itu bisa 11. Dan untuk ini keju. Nah, durasi kuisnya itu 20 detik, skor saya itu 2/4. Nah, untuk ini sudah selesai, saya akan memberikan ke kalian semua codingannya untuk add flashcard serta play flashcard. Nah, di sini saya mau sebelum saya menutup video tersebut, video ini ya, sorry, saya ingin memberikan kalian usulan peningkatan atau saran perbaikan. Karena ini untuk menambah kreativitas kalian, di mana usulan peningkatan atau usulan perbaikan tersebut, yaitu untuk menambah variasi flashcard kalian. Jadi, kalian harus membayangkan sebagai user kalian. Jadi, user menggunakan program kalian, apa sih yang emang pengen ditambahin gitu. Di sini, saran saya adalah menambahkan untuk hapus cartlist yang ada. Di mana kan kita nggak tahu ya. Misal kita flashcard dan tidak, misal kita tidak tahu untuk memasukkan mouse ternyata masih belum optimal kata mouse tersebut. Bagaimana cara kita menghapusnya gitu loh. Nah, untuk cara menghapusnya, saya itu punya saran perbaikan codingan hapus cartlist. Yaitu di mana ini sangat simpel banget, di mana import JSON, file name, flashcard JSON, kemudian buat file kosong dengan list kosong, yaitu with open file name, encoding, JSON dump, dan indent 4, ensure archive sama dengan false, dan print semua kartu berhasil dikosongkan. Jadi kita running, dan semua kartu dikosongkan. Bagaimana saya tahu? Coba kita play di flashcard. Terdapat 0 kartu kuis. 0 kartunya tidak ada, dan saya harus menambahkan kartu dari awal. Nah, untuk kalian yang ingin saran perbaikan, jika kalian bingung, itu kalian bisa nanyakan kepada AI, yaitu AI bisa Replit, bisa ChatGPT dan sebagainya. Misal kalian punya ide banyak nih, saya pengen ini deh bahasa 3 bahasa, Jerman, Inggris, Prancis. Nah, itu di import translator sebenarnya juga udah ada. Kalian tinggal masukkan aja, nggak harus Inggris. Kemudian saya pengen nambahin fitur untuk fitur suara. Atau saya pengen jadiin aplikasi. Nah, itu bisa kalian nanyain ChatGPT dulu. Kalian bisa nanya teman. Nah, itu untuk saran perbaikan saya. Dan kalian bisa mengatur kreativitas kalian sebagus mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan dua program tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.